Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 tanda ini, mantan masih bisa diajak untuk kembali. Jadi banyak di antara kita yang sudah mencoba mengajak mantan untuk bisa kembali selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan hasilnya tetap tidak ada hingga hari ini. Artinya sama sekali tidak ada tanda-tanda sekecil apapun mantan ingin kembali kepada kita. Karena apa? Karena ada 3 ciri-ciri ini pada mantan dan kita memaksakan diri untuk kembali. Tetapi kalau tidak ada 3 tanda-tanda ataupun ciri-ciri ini, maka mantan masih bisa untuk kita ajak kembali. Nah, apa yang seharusnya tidak ada? Yang pertama, mantan tidak trauma dengan kita. Artinya perpisahan itu ya karena mungkin capek saja, karena mungkin jenuh ya, karena mungkin menginginkan suasana yang baru dan seterusnya. Jadi tidak ada trauma di situ. Kalau trauma itu misal karena pertengkaran yang terlalu keras, pertengkaran yang terlalu sering, nah itu kemudian menyebabkan orang trauma. Ya yang namanya orang kalau sudah trauma ya sulit kan untuk bisa mengulangi sesuatu yang akan memunculkan traumanya. Jadi orang itu kalau sudah trauma dengan sesuatu, ya, maka dia akan ketakutan tuh saat akan bertemu dengan sesuatu yang akan memunculkan traumanya. Nah, mantan tidak pernah trauma dengan kita. Artinya ya mungkin pertengkaran ada, tetapi ya tidak sampai teriak-teriak, tidak sampai banting-bantingan piring ya, dan seterusnya. Tapi kalau pertengkarannya itu pakai teriak-teriak, pakai banting-bantingan piring, tetangga semuanya tahu, orang sekampung tahu ya. Bahkan setelah itu masih curhat di media sosial, nah itu biasanya akan memunculkan trauma. Dan trauma itulah yang kemudian membuat mantan begitu sulit untuk bisa diajak atau dirayu agar mau kembali bersama kita lagi. Yang kedua, tidak ada penolakan dari keluarganya. Orang tuanya menghargai apapun yang menjadi pilihan mantan. Kan ada tuh keluarga yang semuanya ikut campur. Ya, orang tuanya ikut campur, bude-budenya ikut campur, adik-adiknya ikut campur, teman sahabatnya ikut campur, tetangga-tetangganya semuanya ikut campur. Sudah tuh, sulit ya. Mungkin ada keinginan di hati mantan untuk kembali kepada kita, tapi setiap hari lingkungannya itu ngompori, manas-manasi dia untuk terus menjauhi kita. Nah, jadi kita tidak melihat ada penolakan dari keluarganya. Semuanya oke. Mau mantan kembali kepada kita, mereka happy. Mau mantan berpisah dengan kita, ya mereka menerima apa adanya. Nah, artinya tanda bahwa tidak ada penolakan itu, kalau kita mencoba kontak dengan keluarganya, misalnya dengan adik-adiknya, atau orang tuanya, kalau orang tuanya menggunakan media sosial, mereka juga punya nomor WhatsApp, kita coba chatting dan seterusnya, mereka tetap merespon kita dengan baik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang seharusnya tidak ada adalah kehadiran orang ketiga atau kehadiran pasangan baru mantan. Itu yang penting juga tuh. Jadi selama mantan masih sendiri, maka kalau tidak ada trauma, tidak ada penolakan dari keluarga,
mantan bisa diajak kembali. Tetapi tidak ada trauma, ya, tidak ada penolakan dari keluarga, tapi ada orang ketiga di situ. Tetap sulit untuk mengajak mantan kembali. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya ciri-ciri mantan yang masih bisa untuk kita prospek, untuk kita usahakan agar dia mau kembali bersama kita lagi. Dan terus saya sampaikan, jangan melupakan satu hal. Terus berusaha untuk membuat diri kita menjadi seseorang yang diinginkan oleh siapa saja untuk menjadi pendamping hidup. Ya, apa itu? Orang yang mapan. Ya. Nah, karena itu zaman sekarang itu kan semua orang pengennya punya pendamping hidup yang mapan. Yang bisa mensejahterakan mereka. Dan ketika orang mapan juga tidak akan sulit mendapatkan restu dari calon mertua. Nah, jadi kita harus berusaha terus untuk itu. Ya. Nah, tentu semua orang bisa mapan, semua orang bisa sukses jika dia bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha keras, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha kita. Nah, jadi kalau sedang mengusahakan agar mantan kembali itu, ya, jangan yang dikejar-kejar cuman mantan, tetapi juga kejar-kejar masa depan kita, kejar-kejar karir, pekerjaan, bisnis kita, kejar rezeki sebanyak-banyaknya. Jadi dua hal itu harus berjalan seiring sejalan. Mencari jodoh dan juga mencari rezeki. Karena apa? Karena kalau mantan bisa kita dapatkan, ke depannya kan butuh biaya terus tuh. Menikah butuh biaya. Setelah itu punya anak begitu, butuh biaya, pendidikan anak butuh biaya, dan seterusnya. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang berpisah, bercerai, ketika mantan kembali, melanjutkan rumah tangga, kan semuanya membutuhkan biaya. Ya, semakin mapan kita, semakin banyak fasilitas yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai, maka akan semakin betah pula dia bersama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.